Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, dimana sebelumnya kita materi pertama kita sudah belajar apa itu ternak sehat, apa itu ternak sakit, kemudian gejalanya seperti apa, ciri-ciri ternak sehat itu seperti apa, ciri-ciri ternak sakit itu seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang kedua, kita mempelajari jenis-jenis pemeriksaan di mana ada pemeriksaan palpasi, perkusi, auskultasi, dan inspeksi. Nah, dan juga kita sudah lakukan praktikum pertama dan praktikum kedua. Nah, untuk sekarang kita akan lanjut dulu dengan materi yang selanjutnya. Nah, di samping daripada 4 pemeriksaan yang sudah kita lakukan dengan offline atau praktikum, di mana ada juga pemeriksaan selanjutnya yang mesti kita lakukan dan wajib kita lakukan dalam pemeriksaan ternak. Yang pertama itu ada pemeriksaan umum. Nah, pemeriksaan umum ini merupakan pemeriksaan yang dimana kita melihat lingkungan sekitar. Kita juga melihat program sanitasinya, kemudian pencemarannya pada air minum dan juga pada tempat pakan. Nah, kita juga harus melihat lingkungan daripada ternak tersebut, baik itu ruminansia besar maupun ruminansia kecil ataupun unggas ataupun ternak-ternak yang lainnya. Nah, kita bisa melihat apakah ada tumbuhan beracun yang terdapat di sekitar kandang yang mungkin tanpa disadari oleh peternaknya itu sendiri dapat mencemari pakan yang diberikan. Jadi pakan yang diberikan itu jika ada tempat pakannya harus diperhatikan apakah ada tumbuhan yang mungkin bisa saja tumbuhan tersebut dilarang atau tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh ternak itu. Nah, kemudian pemeriksaan kondisi lingkungan juga itu mencakup terhadap feses dan urinnya juga. Kemudian konsistensi dan jumlah feses yang dikeluarkan oleh ternak tersebut dapat digunakan sebagai penentu terjangkitnya salah satu jenis penyakit. Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya kayak kemarin kita lakukan pemeriksaan pada kambing. Nah, tentunya saya menanyakan bagaimana bentuk fesesnya. Kalau misalnya fesesnya itu cair seperti sapi, maka keadaan kambing tersebut itu tidak sedang baik atau dia lagi ada gangguan pada proses pencernaannya, sehingga menyebabkan fesesnya itu menjadi tidak normal atau cair. Karena feses pada kambing itu yang normal itu berbentuk biji-bijian atau bundar-bundar. Kemudian lanjut, pemeriksaan umum terhadap ternak itu mencakup pengamatan dari tingkah laku ternak secara umum dan nafsu makannya. Nah, pemeriksaan ini dilakukan dengan cara pengamatan dari suatu jarak yang tidak mengganggu ketenangan dan sikap ternak yang menderita sakit. Misalnya ada ternak yang sakit, kita itu lakukan pemeriksaan jangan terlalu dekat dari ternak tersebut, cukup sekitar berapa jarak atau berapa langkah, misalnya 5 langkah dari ternak tersebut. Nah, pemeriksaan ini dilakukan dari berbagai arah, yaitu dari arah depan, samping, kanan, samping kiri, dan arah belakang. Dengan cara ini banyak kelainan tubuh yang dapat diamati. Jadi seperti itu cara mengamati ternak yang sedang sakit. Misalnya kalian menemukan ternak sakit, kalian jangan mendekatinya. Cukup dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari ternak tersebut. Kemudian lakukan pengamatan dari arah depan, samping kanan, samping kiri, dan arah belakang dari anusnya atau dari pantatnya. Nah, di situ kalian lakukan pengamatan apa saja yang mengalami kelainan pada ternak tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan pada saat ternak berdiri. Jadi bisa juga dilakukan pada saat ternak berdiri dan pada saat ternak tersebut rebahan atau tiduran. Aktivitas atau tingkah laku ternak yang sakit termasuk dari tingkat kesadaran atau kelesuan atau kegelisahan perlu dicatat sebagai bahan kajian selanjutnya. Nah, jadi itu ya, kalian bisa mengamati ternak yang sedang berdiri ataukah pada saat dia sedang
tiduran. Jadi amati juga tingkah lakunya, tingkat kesadarannya, tingkat kelesuannya, kegelisahannya, dan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk pemeriksaan selanjutnya. Pada saat melakukan pemeriksaan, usahakan suasana dalam keadaan tenang. Jadi, usahakan ternak tersebut tidak sedang mengalami kebisingan. Jadi harus dalam keadaan tenang. Kemudian penuh dengan kehati-hatian. Ternak tidak boleh merasa terusik karena ketika hal tersebut terjadi maka akan mengganggu proses pemeriksaan. Dan juga sering dijumpai ternak yang sakit jika suasana lingkungannya terusik, maka akan memperlihatkan sikap yang gelisah atau eksitasi, di mana sikap tersebut semula karena rasa takut berubah menjadi agresif dan ingin menyerang. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengobati ternak pun seperti itu, usahakan bagaimana ternak tersebut tenang dulu, baru dilakukan pengobatan, atau misalnya akan dilakukan injeksi atau penyuntikan, vitamin, antibiotik dan segalanya, itu harus menunggu ternak tersebut dalam keadaan tenang. Dan keadaan ini dapat menyebabkan proses dan hasil pemeriksaan menjadi tidak akurat apabila ternak tersebut kita periksa atau kita obati dalam keadaan agresif atau meronta-meronta. Nah, terjadinya penurunan tingkat kesadaran ternak yang sakit dikenal sebagai depresi yang dapat diamati dalam bentuk tingkah lakunya. Di antaranya itu mereka tak acuh atau apatis, tidak ada ketertarikan, kemudian tidak gembira, lesu, kemudian mengantuk, mata mengantuk, kemudian mematung, kayak tidak ada naluri untuk bergerak, kemudian tertidur, tak mampu bangun, dan tidak sadar. Nah, itulah dia beberapa gejala depresi yang bisa diperlihatkan oleh ternak pada saat dia mengalami sakit. Kemudian juga nafsu makan merupakan salah satu naluri ternak untuk mempertahankan hidupnya. Pada umumnya ternak yang sehat ini nafsu makannya itu akan terlihat normal. Makannya lincah, makanannya betul-betul bernafsu ya, nafsu makannya tinggi. Sehingga apabila ada ternak yang nafsu makannya kurang atau bahkan tidak ada sama sekali, maka dapat diduga adanya gangguan pada organ pencernaannya atau organ lainnya. Nah, gangguan tersebut dapat bersifat fisiologis maupun patologis. Jadi kalau misalnya ada ternak yang tidak begitu bergairah dalam makan, maka kita harus curiga bahwa adanya gangguan pada mulutnya atau pada organ pencernaannya, ataukah dia sedang mengalami demam atau lain sebagainya. Secara klinis, hilangnya nafsu makan itu merupakan pertanda antara adanya gangguan pencernaan atau adanya peradangan yang terjadi pada saluran pencernaan seperti pada mulut, faring, esofagus, dan lambung. Nah, ternak yang menurun nafsu makannya perlu diamati lebih lanjut dengan cara pengambilan pakan atau cara memanah dan menelannya. Jadi kalau misalnya ada ternak yang misalnya tidak begitu bagus nafsu makannya, itu kita perlu curigai apakah dia ada gangguan pencernaan atau saluran pencernaan seperti pada mulutnya, giginya, faringnya, pada esofagusnya atau pada lambungnya atau pada saluran pencernaannya. Nah, dengan cara kita bisa menyodorkan makanan yang berbeda. Misalnya dia sering makan rumput gajah seperti hari-hari biasanya. Jika ada ternak seperti itu terlihat, maka kita perlu ganti pakannya. Kita bantu dia dengan pakan yang lain. Apakah bisa jadi karena dia mengalami kebosanan pada pakan tersebut atau memang ada gangguan pada saluran pencernaannya. Jadi banyak cara yang harus kita lakukan untuk betul-betul melakukan pemeriksaan pada ternak ini. Nah, peradangan yang terjadi pada organ pencernaan dapat menyebabkan ternak kesulitan untuk mengambil pakan, seperti mengunyah dan menelan pakan, sehingga menyebabkan terhambatnya proses pencernaan selanjutnya. Dan itu tentunya akan mengakibatkan ternak tersebut menjadi kurus atau kekurangan atau berat badannya, menurunnya berat badannya. Nah, kemudian itu tadi pemeriksaan umum ya yang bisa kita lakukan. Jadi pemeriksaan umum itu bisa kita lihat dari lingkungannya, kemudian dari tempat makannya, tempat minumnya, kandangnya, kemudian kita bisa lihat dari pada saat dia berdiri, pada saat dia berbaring, atau kita bisa juga lihat dia apakah ada nafsu makan atau tidak, dan kita bisa curigai dia ke arah mana ketika
hal tersebut terjadi. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisis. Nah, pemeriksaan fisis ini merupakan pemeriksaan di mana yang kalian sudah lakukan praktikum kemarin. Di mana pemeriksaan fisis ini dilakukan dengan cara palpasi, dengan cara inspeksi, dengan cara auskultasi dan perkusi serta penciuman. Nah, palpasi ini tentunya sudah saya jelaskan dan saya jelaskan kembali kepada kalian bahwa dapat digunakan untuk mengenal kelainan-kelainan kecil atas susunan anatomi dan untuk menilai kepekaan terhadap rasa sakit atau tanda-tanda lain dalam proses peradangan. Nah, ini palpasi ya. Palpasi itu adalah memegang, meraba atau menyentuh bagian-bagian yang ada rasa sakit, kemudian kelainan konsistensi jaringan seperti misalnya terjadi busung dapat ditentukan mulai palpasi pada jaringan bawah kulit dengan bekas tekanan jari yang tidak kunjung pulih ke bentuk aslinya. Jadi jika ada ternak yang sakit misalnya kembung, demam, itu harus kita lakukan palpasi ya dengan cara menyentuh kulitnya, menyentuh bagian abdomen atau perutnya apabila ada kelainan yang terjadi pada daerah tersebut. Kemudian lanjut perkusi. Jadi perkusi memiliki keterbatasan hanya dapat dilakukan pada ternak besar. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan pada teori atau materi melalui YouTube dan juga pada praktikum bahwa perkusi itu dilakukan dengan cara mengetuk atau misalnya mengetuk bagian-bagian ternak yang mengalami kelainan atau ada rasa sakit. Nah, perkusi ini dilakukan bersamaan dengan auskultasi. Dapat digunakan untuk menentukan diagnosa secara pasti terhadap lokasi atau pada rongga perut yang berisi gas. Ini terjadi pada ternak yang mengalami sakit kembung atau BLAT. Caranya adalah dengan mendengarkan dengan menggunakan alat stetoskop yang saya pinjamkan kepada kalian. Dan pada saat yang sama jari-jari dipukulkan dengan keras atau dijentikkan pada dinding badan daerah yang mengalami kelainan. Apabila udara atau gas terdapat pada daerah tersebut mendengarkan suara nyaring, maka bisa dipastikan bahwa ada kelainan yang terjadi pada ternak tersebut. Nah, kemudian selain pemeriksaan-pemeriksaan dilakukan di atas, jadi pemeriksaan fisik juga mencakup beberapa pemeriksaan terhadap suhu tubuh, denyut nadi atau pulsus, frekuensi pernafasan, frekuensi dan jumlah feses, serta frekuensi dan jumlah urin. Nah, yang pertama kita itu lakukan juga harus kita lakukan adalah suhu tubuh. Mengetahui suhu tubuh itu dengan menggunakan termometer. Jadi termometer ini sudah kalian lihat pada praktikum yang pertama kali kita lakukan. Jadi kita bisa tempelkan termometer itu pada anusnya selama kurang lebih dari 2 menit, kemudian diambil dan dibaca hasilnya. Nah, ini dia suhu tubuh normal pada beberapa jenis ternak. Jadi pada sapi itu suhu normalnya itu 37,9 sampai 39. Untuk suhu demamnya itu yaitu di atasnya, jadi 39,8. Untuk sapi muda suhu normalnya itu atau pedet ya, atau sapi yang berada di umur di bawah 1 tahun. Nah, 38,1 sampai 39,5. Jadi suhu demam itu berada pada 40,1. Nah, ini pedet. Jadi pedet itu 38,3 sampai 40,0. Nah, untuk suhu kritisnya itu 40,7. Nah, kerbau itu suhu normal 37,6 sampai 39. Suhu demamnya itu tentunya berada di atas 39 yaitu 40. Domba suhu normalnya 38 sampai 40. Suhu demamnya itu adalah harusnya 41 ya di sini karena dia batasnya itu 40. Jadi untuk domba ketika dia demam itu bisa diketahui dengan suhu 41. Kambing 37,6 sampai 40. Jadi suhu demam atau suhu kritisnya itu adalah 41. Kuda 37,5 sampai 38. Jadi suhu demam atau kritisnya itu 38,5. Kemudian lanjut, anak kuda 37,5 sampai 38,5. Nah, suhu apabila dia sakit yaitu 39. Babi 38 sampai 39,5. Apabila dia sakit menunjukkan suhu 40.
Anjing 37,5 sampai 38,5. Suhu demam atau sakitnya itu 39,3. Kucing 38 sampai 39. Jika dia terjadi sakit, maka muncul suhu dengan terlihat yaitu 39,5. Kelinci 38,5 sampai 39,3. Nah, ya, suhu demamnya itu 39,5. Ayam, nah ayam ini suhunya tinggi ya dibanding dari ternak yang lainnya. 40 sampai 42,5. Jadi suhu apabila dia sakit itu 43. Jadi kalian kalau megang ayam itu pasti rata-rata suhunya itu agak panas karena memang dia suhunya rata-rata lebih tinggi dibanding ternak yang lainnya. Kemudian kenaikan suhu tubuh dari suhu normal itu disebut dengan demam, sama seperti manusia. Selain demam fisiologis, dikenal pula demam patologis, yaitu demam yang ada kaitannya dengan penyakit. Demam patologis ini disebabkan oleh adanya berbagai infeksi, seperti infeksi bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Gejala-gejala klinis demam yaitu menggigil, sama seperti manusia ya. Ada kenaikan denyut nadi, ada kenaikan angka pernafasan, terjadi lesu, suhu badan bagian luar tidak teratur, feses mengeras, dan urin itu mengental atau berubah warna yang biasanya dari warna kuning cerah, ini biasanya berubah menjadi warna kuning gelap atau kuning merah seperti itu. Yang kedua, kita bisa lakukan dengan pemeriksaan denyut nadi atau frekuensi pulsus. Frekuensi denyut nadi atau pulsus dilakukan dengan cara palpasi pada arteri atau nadi. Nah, arteri itu adalah nadi pada ternak. Nah, dengan merasakan dan menghitung beberapa kali denyutan nadi per menit akan diperoleh angka denyut nadi. Pada masing-masing ternak, frekuensi denyut nadi dapat ditentukan dengan pemeriksaan beberapa arteri atau nadi. Jadi bisa dari kaki depan atau pada bagian leher atau pada kaki belakang. Seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan nanti praktikumnya ya. Nah, ini lokasi pembuluh darah atau nadi untuk pemeriksaan denyut nadi. Nah, pada kuda yaitu pada bagian arteri maksilaris eksterna atau pada arteri mandibularis yang letaknya di bagian medial rahang bawah atau di bagian rahang bawah. Itu arteri mandibularis. Nah, untuk sapi atau kerbau yaitu bagian pembuluh darah atau nadi yang bisa kita periksa itu bagian arteri facialis atau bagian lateral rahang bawah. Kemudian arteri coxae itu pada bagian ekor. Kemudian pada arteri mediana atau pada kaki depan di bagian ketiak, atau di dekat ketiaknya ya. Kemudian domba atau kambing itu pada arteri femoralis yaitu pada bagian medial paha. Nah, ini kita bisa lakukan pemeriksaan nantinya. Nah, ini adalah denyut nadi atau frekuensi pulsus normal beberapa jenis ternak. Nah, untuk sapi itu sendiri frekuensi pulsusnya yang normal itu 40 sampai 80 kali per menit. Anak sapi 88 sampai 110 kali per menit, kerbau 40 sampai 50 kali per menit, kambing atau domba 70 sampai 90 kali per menit, kuda 28 sampai 40 kali per menit, anak kuda 78 sampai 80 kali per menit, babi 60 sampai 80 kali per menit, anjing dalam ukuran besar 60 sampai 80 kali per menit, anjing dengan ukuran kecil 60 sampai 80 kali per menit, dan kucing 110 sampai 130 kali per menit. Kemudian diketahui bahwa angka denyut nadi ternak muda lebih tinggi dibandingkan dengan ternak yang sudah berumur tua. Angka denyut nadi ini setiap saat bisa berubah-ubah dan biasanya meningkat disebabkan antara lain yaitu pada hewan betina yang terjadi pada akhir masa kebuntingan atau pada waktu beranak dan waktu laktasi. Jadi denyut nadinya lebih tinggi pada hewan yang sedang bunting atau sedang menyusui. Kemudian ternak yang banyak bergerak, ternak yang terkejut, dan ternak yang banyak makan. Karena kenapa bisa lebih tinggi nadinya pada ternak-ternak yang saya lampirkan ini? Karena dia sedang mengalami proses pencernaan atau proses jantung yang lebih tinggi dibanding pada saat dia sedang diam atau sedang istirahat. Pada waktu pemeriksaan frekuensi denyut nadi juga perlu dilakukan pemeriksaan terhadap ritme dan intensitas
denyut nadi. Nah, ritme denyut nadi dapat diperiksa dengan cara auskultasi jantung menggunakan stetoskop. Nah, ini kita sudah lakukan kemarin. Jadi kita lakukan pemeriksaan auskultasi pada jantung kambing dengan menggunakan stetoskop. Nah, ritme yang normal adalah beraturan. Jadi kayak suara suara pukulan gendang kayak gitu, duk duk duk. Nah, itu adalah suara yang beraturan sesuai dengan sinkron dengan detak jantungnya. Sedangkan intensitasnya dapat dirasakan pada saat menghitung denyut nadi apakah intensitasnya kuat, sedang atau lemah. Jadi ini kita juga bisa lakukan pemeriksaan pada denyut jantung. Misalnya suaranya itu seperti dek 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 dek. Nah, itu jadi terjadi intensitas yang berubah-ubah dari jadi kuat, lemah, kemudian kuat. Jadi itu perlu dilakukan lagi pemeriksaan selanjutnya apabila terjadi intensitas yang berubah-ubah. Kemudian kenaikan frekuensi denyut nadi menunjukkan adanya gangguan fungsi jantung ya. Kemudian gangguan pada paru-paru, ternak mengalami demam, anemia, atau kurang darah. Kemudian ternak sedang mengalami kesakitan. Nah, jadi yang ritmenya tidak beraturan dijumpai pada kondisi ternak yang mengalami anemia, kekurangan darah, lemah, dan kelainan jantung, serta menjelang kematian. Kemudian kita lakukan pemeriksaan frekuensi pernafasan. Nah, ini adalah proses pengambilan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari jaringan-jaringan tubuh lewat paru-paru. Itu yang disebut dengan pernafasan. Kemudian pernafasan merupakan proses biokimiawi dan biofisika yang dilakukan ternak untuk memperoleh energi melalui aktivitas gerakan sekat rongga dada atau diafragma. Nah, dinding dada dan dinding perut sehingga memungkinkan terjadinya proses pengambilan udara atau inspirasi dan pengeluaran udara ekspirasi pada waktu pernafasan. Pada waktu pemeriksaan pernafasan perlu diperhatikan frekuensi pernafasan yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu melihat gerakan inspirasi dan ekspirasi berupa gerakan kembang kempisnya rongga dada atau perut dalam 1 menit. Itu bisa dilihat secara kasat mata ya. Kemudian menempatkan punggung telapak tangan di depan lubang hidung. Itu bisa juga untuk mengetahui secara langsung dan bisa dilakukan dengan menggunakan stetoskop. Kemudian tipe pernafasan juga perlu menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan. Jadi ada 3 macam tipe pernafasan. Yang pertama itu ada tipe pernafasan kostal, yaitu tipe pernafasan jika yang banyak bergerak adalah dinding atau tulang rusuk. Kemudian tipe pernafasan abdominal, yaitu tipe pernafasan jika yang banyak bergerak adalah dinding abdomen atau dinding perut. Kemudian yang ketiga tipe pernafasan kostoabdominal, yaitu jika terjadi pergantian gerakan dinding dada dan dinding perut. Nah, ini adalah frekuensi pernafasan normal pada beberapa jenis ternak. Nah, untuk sapi itu frekuensi pernafasan normalnya itu 10-30 kali per menit. Anak sapi 15-40 kali per menit. Kerbau 15-20 kali per menit. Kambing atau domba 12-20 kali per menit. Kuda 8-16 kali per menit. Babi 10-20 kali per menit. Anjing 10-30 kali per menit. Kucing 20-30 kali per menit. Nah, kemudian tipe pernafasan yang normal adalah tipe kostoabdominal, yaitu tipe pernafasan yang ketiga. Jadi, jika tipe pernafasan abdominal yang lebih menonjol, kemungkinan ada kelainan-kelainan atau penyakit di daerah dada. Jika tipe pernafasan kostal yang lebih menonjol, kemungkinan ada kelainan atau penyakit di daerah abdomen atau perut. Gangguan pernafasan dapat juga berupa hipnia atau sesak nafas atau meningkatnya frekuensi pernafasan yang mungkin ada hubungannya dengan penyakit-penyakit di saluran pernafasan atau paru-paru. Nah, itu tadi mungkin beberapa materi yang bisa saya jelaskan kepada kalian semuanya. Nah, jadi ini dia materinya pada hari ini. Jadi saya ingin kalian itu mencatatnya semua materi ini. Mulai dari atas, mulai dari materi pertama sampai dengan materi terakhir. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi dari kelanjutan daripada materi ini. Karena kalau kita lanjutkan sekaligus itu akan panjang sekali. Nah, itu dulu. Jadi tugas kalian adalah mencatat
menulis tangan di buku catatan kalian semua materi yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Oke, baik, sekian dulu dari saya. Semoga dapat diterima dengan baik dan dapat ditonton sampai akhir dan bisa juga diulang-ulang kembali. Baik, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.